tentang keuangan negara, ruang lingkup keuangan negara, dan asas-asas pengelolaan keuangan negara, di mana keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan dan kewajiban serta tanggung jawab tersebut. Nah, mengenai ruang lingkup keuangan negara, yaitu ada 10. Yang pertama, hak negara untuk memungut pajak, mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman. Selanjutnya, kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintah negara. Dan selanjutnya, penerimaan negara, pengeluaran negara, penerimaan daerah, pengeluaran daerah, dan kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain Nah, selanjutnya kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah. Selanjutnya, kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Yang terakhir, kekayaan pihak lain yang sebagaimana digunakan yang dimaksud meliputi kekayaan yang dikelola oleh badan lain sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, yang ketiga yaitu tentang asas-asas pengelolaan keuangan negara, yang mana meliputi 8 asas. Yang pertama itu asas tahunan, asas universal, asas kesatuan, asas spesialitas, asas akuntabilitas, asas profesional, asas keterbukaan, dan asas pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa. Nah, karena pada dasarnya ada asas-asas umum pengelolaan keuangan negara ini bertujuan untuk mewujudkan kepentingan umum, mensejahterakan kehidupan rakyat yang berlandaskan pada perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan demi kemaslahatan atau demi terselenggaranya pemerintah yang baik. Nah, asas-asas umum tersebut juga diperlukan untuk menjamin terselenggaranya prinsip-prinsip good governance yang ada di pemerintahan kita. Nah, yang dapat dianutnya asas-asas umum tersebut dalam paket undang-undang di bidang keuangan negara. Selain juga dapat mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang secara profesional, juga dalam rangka asas-asas pengelolaan keuangan negara ini bertujuan untuk mempersedikit atau mengurangi adanya penyebab dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Diharapkan juga dapat memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Sesuai yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa bahwa dana desa boleh atau bisa digunakan untuk menanggulangi coronavirus yang ada di Indonesia. Nah, lewat Permendes nomor 11 tahun 2019 tentang pedoman penggunaan dana desa tahun 2020. Nah, pemerintah desa juga sudah mendapat atau memiliki anggaran dari pemerintah pusat. Nah, secara eksplisit, dana desa bisa digunakan untuk langkah pencegahan di bidang pelayanan sosial masyarakat desa, dan yang artinya adalah Permendes atau Permendesa telah memberikan peluang menggunakan dana desa untuk mencegah berbagai macam aspek khusus terkait dengan coronavirus atau COVID-19 yang sedang melanda. Nah, bukan serta-merta dana desa digunakan untuk menangani virus corona ini, tapi juga ada alasan khusus mengapa dana desa bisa digunakan untuk menanggulangi yang namanya coronavirus yang sudah merambah ke seluruh wilayah atau provinsi yang ada di Indonesia. Mengenai tadi yang dana desa bisa digunakan atau dana pilkada bisa digunakan untuk mencegah yang namanya coronavirus, itu sah-sah saja ya bagi saya, karena kan yang kita lihat
desa yang sudah terdampak virus dan juga dampak besar dari wabah penyakit corona atau coronavirus atau COVID-19 ini juga menyebabkan minimnya kesehatan dan ekonomi yang ada di keluarga atau keluarga menengah ke bawah, yang berpenghasilan keluarga menengah ke bawah itu sangat sulit sekali mendapatkan atau penghasilannya menurun karena pandemi COVID-19 ini. Mengenai dana desa, ini penyebutan dana desa yang entah keberapa kalinya. Bukan saya hobi menyebut dana desa, tetapi memang kita harus membahas yang namanya dana desa. Nah, mengenai dana desa yang disebutkan tadi, dari mana lagi kita mendapat anggaran atau dana untuk menanggulangi COVID-19 atau coronavirus yang ada di Indonesia ini kalau bukan dari dana desa dan dana pilkada. Mau utang lagi ke negara lain kan nggak mungkin, karena kita sudah diwariskan dari kecil itu hutang nah, gitu, seperti itu. Nah, dari dana desa tersebut juga bisa menanggulangi yang namanya kemiskinan atau penghasilan dari masyarakat miskin ke bawah atau pengangguran, yang tidak bekerja karena dampak dari coronavirus. Nah, sekarang kan kita yang namanya social distancing atau dia berdiam diri atau di rumah aja itu sudah diterapkan 1 bulan yang lalu karena adanya coronavirus ini ya. Nah, itu menyebabkan perekonomian yang ada di Indonesia ini sekarang menurun, bahkan menurun drastis. Nah, bagaimana dari dana desa ini bisa disalurkan untuk orang-orang yang memang penghasilannya itu atau pendapatannya itu yang disebut dengan, itulah video dari saya, penjelasan sedikit mengenai pertanyaan dari Bapak. Nah, sebelum saya akhiri, mari sama-sama kita berdoa untuk semoga Indonesia cepat membaik dan semoga kita terbebas dari yang namanya coronavirus ini, harus hilang dari Indonesia sesegera mungkin agar kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.